Memang rekamannya dilihat. Dilihat Pak, alhamdulillah. Jadi Pak, sebenarnya itu kami butuh sekali rekamannya Pak. Karena ngerjakannya pasti sambil nyontek rekaman Pak. Itu namanya reinforcement. Kalau rebar itu masing-masing tulangannya, individunya. Oke, jadi nanti kalau saya pakai istilah rebar atau reinforcement, tolong dipahami maksud dan artinya ya. Okay, our focus today is try to calculate the unit of measurement for reinforcement. Before that, satuan atau unit of measurement untuk itu apa? Coba, ada yang tahu? Satuan ukurnya pembesian itu apa? M3 meter kubik. Kolom. Aku lupa ya. Kalau ini ya, kalau reinforcement ya, kalau Anda lihat di contoh yang saya kasih Excelan itu, you will understand that okay. Ini yang ini. Oh, nggak ada ya. Oh, di RAB saya nggak ada. Oke ya, jadi kalau when we talk about the reinforcement, the unit of measurement is kilogram ya. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya kayak gitu. Jadi the unit of measurement for reinforcement is kilogram. Nah, now we talk about how to calculate the quantity for the column first ya. Jadi our concern today is to reinforcement ya. Jadi reinforcement yang pertama itu untuk kolom, yang kedua adalah untuk balok. Oke. First is column. Oke. Based on this reinforcement drawing, apa yang Anda tahu dari sini? Ini tulangan apa yang bulat-bulat ini? Namanya apa? Sudah belajar beton atau belum ya kelas ini ya? Kan betonnya apa? Kan orangnya selalu loh. Enggak, ada mata kuliah beton atau enggak? Maksud ada, saya. Pak. Ada Bapak. Semester ini ya? Iya Pak, semester ini Pak. Oh, oke. Siap. Bu Sugi? Bukan Astagfirullahaladzim. Pak. Siapa? Pak Nawir. Oh, Pak Nawir. Oke, jadi sudah sampai mana Pak Nawir? Oh, slab kayaknya nih ya. Plat. Skip kelas mulu, Pak. Hah? Ikhlas? Emangnya selalu skip kelas. Oh, gitu. Nah, ini Kan? berarti saya harus menjelaskan lagi nih ya. Ya wis, nggak apa-apa ya. Jadi kalau Anda lihat gambar ini namanya adalah tulangan. Ya, yang ini ya. Jadi ini namanya adalah tulangan utama. Main bar ya. Ini namanya main bar. Yang bulat-bulat ini. Kalau saya lihatkan tampak 3D-nya. Oke ya, jadi this is the drawing for the column ya. Bisa dibesarin nggak ini? Open image in new tab. Oke. Okay, guys, this is the example of reinforcement for the column. Yeah, basically there are two type of the reinforcement for the bar for the column. Yang pertama adalah namanya tulangan utama. Yang lurus ini namanya tulangan utama. Ya, we call it main reinforcement. Ya, main reinforcement. Jadi tulangan utama. Artinya apa? Tulangan yang menerima beban yang paling besar itu adalah tulangan. Itu adalah main reinforcement. Oke. Jadi kalau di sini
bentuknya memanjang gini. Tapi kalau kita potong, if we take a look the detail and the section, you will understand that this is the dimension 800 and this is dimension 400. Jadi yang ini 800, yang ini 400 ya. Satuannya apa itu 400 sama 400? Milimeter ya. Jadi kalau Anda lihat ini satuannya milimeter kalau detailnya. Nah, ini namanya main reinforcement. Kalau yang sampingnya ini namanya apa? Apa? Yang ini nih, yang ngikat tulangan utama itu namanya apa? Pengait. Apa? Pengait kayak tekuan. Tekuan, oke, tekuan. Bahasa sipilnya apa? Excuse me, Pak. Oke. In Indonesia, we call it apa? Ini apa bacanya? Sengkang. Sengkang ya. Itu in Indonesia ya. Jadi this is main reinforcement, ini namanya sengkang. Nah, bahasa Inggrisnya ini yang saya masih belum tahu. Coba ya, saya coba cari. Sengkang itu bahasa lainnya atau kalau di bahasa Indonesia sengkang atau bagel ya. Kalau bahasa tukangnya itu bagel. Translate. Sengkang. Oh ya, stirup. Ya. Sengkang. Stirup. Ya betul ya. We call it stirup. Kalau in English. Ya. Oh, sorry. Oke. Excuse me? Yeah, I came late. Okay. That's fine. Absent. Okay. Remind me to absent for everyone that coming late in the end of the class ya. Okay. This is we call stirup ya. Ini adalah stirup. This is stirup. Okay, this is the main reinforcement and this is stirup. The function of the stirup is to sustain the lateral gaya lateral itu apa ya Inggrisnya? Lateral force ya. Jadi kayak supaya kolom ini nggak menekuk itu dia pakai yang namanya sengkang ya. Jadi intinya seperti itu. Supaya fungsi lainnya adalah the function of stirup to make sure that the main reinforcement in their position. Ya, jadi dia itu tegak di posisinya dia, nggak bergerak-gerak. Itu adalah fungsi dari stirup atau sengkang. Oke, sudah jelas sampai sini tentang tulangan dan stirupnya. Oke, jadi tulangan or reinforcement should place inside of the concrete, and the function of the reinforcement keseluruhan ini adalah sebagai as the place for the concrete to mengikat seperti ini ya, to bond it. So if you take a look your muscle ya, muscle itu adalah otot, tempat menempelnya muscle itu adalah bone ya, tulang kita. Nah, jadi konsepnya sama. Tulangan itu adalah tulangnya, kemudian beton itu adalah ototnya. Nah, jadi dia harus mengikat di tulangan. Oke, clear ya? Nah, if you look this drawing from this column, the reinforcement for the column in the top is like this ya, harus ditekuk ke atas gini. Kemudian but from the bottom, di bottomnya itu harus ditekuk seperti ini. Nah, kenapa? Because we have to distribute the load from the column to the foundation. By this kind of size, we can distribute the load from the upper structure into bottom structure that we call as foundation. Jadi tekukan ini berfungsi untuk mendistribusikan beban agar dia itu didistribusikan merata ke dalam tanah. Distribute the loading from the upper structure to the bottom structure, especially
to distribute the loading to the soil. Nah, okay, this is the notations for the main bar. Ya, main bar itu tulisannya seperti ini ya. The first number is 16. 16 means the number quantity inside of main reinforcement. Jadi kalau Anda hitung di sini, ini ada 16 nih. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, is that clear? So this is the quantity of the main reinforcement inside of the column. Meanwhile, D atau the notation D itu menandakan dia itu deform ya. Deform rebar ya, deform rebar. Okay, before I explain about the deform, basically there are two type of reinforcement. There are two type of rebar ya. Jadi tulangan itu ada dua jenis. Okay. Yang pertama itu adalah tulangan polos. Okay. Okay, there is two type of the reinforcement. First is polos. Polos itu seperti ini ya bentuknya ya. And the other one is deform. Deform itu yang bentuk tulangannya ada kayak ringgik-ringgiknya. Meanwhile, kalau yang polos itu adalah yang kosongan kayak gini. Sekarang saya tanya, now I'm asking to you guys, mana yang lebih kuat di antara polos sama yang ada ringgik-ringgiknya? Atau deform? Yang ada geriginya. Ya, betul. Yang ada geriginya. Jadi kalau so the quality of the reinforcement basically there's two type ya. Polos, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya polos, and the other one is deform ya. Jadi kalau kita lihat, if you take a look on this sign, they represent deform, and if you find another drawing that the notation is like this, nah ini namanya tulangan polos. Ngerti nggak sampai sini? Iya, Pak. Oke, ngerti ya. Jadi deform sama polos lebih mahal mana? Pastinya deform. Ya. Dengan diameter yang sama dia pasti lebih mahal. And for the comparison, the quality of deform itu F yield-nya atau tegangan lelehnya sudah dijelaskan belum sama Pak Nawi? Belum, Pak. Belum ya. Jadi F yield-nya itu adalah 400 MPa, sedangkan kalau polos itu F yield-nya adalah 240. So basically, the power or the kekuatan, the power of the reinforcement for deform is higher than polos. Nah itu bedanya. And of course, the price for deform reinforcement will be more expensive than polos. Apa ya? Tolong carikan saya bahasa Inggrisnya polos. Oke. Kemudian yang angka terakhir ini apa? Ada yang tahu kah? Diameter, sir. Yep. This is diameter of the rebar. Ya. Ini adalah diameter dari tulangan. Diameter 22 itu adalah diameter. Nah, itu ya. Jadi di pasaran itu ada banyak sekali ukuran dari pembesian. In the market there are several type or the several dimension of the rebar ya. For example this table ya. Oke. Tulangan itu kalau yang deform paling kecil ukurannya itu 10 mili ya. Jadi satuannya itu in millimeter. The unit of measurement for the rebar is in millimeter. The smallest one is 10 millimeters, and the highest from the deform is 36, ya, or 3.6 centimeter the diameter. Nah, sedangkan polos itu beda lagi. Nah, ini polos. Polos ada ukuran 6, ada ukuran 8, ada ukuran 10. Jadi kalau if you come to the store ya, terus beli besi ya bilang aja, Bu beli besi 6 ya, artinya
besi dengan diameter 6. Bu beli besi 10, artinya dimensi 10. Ya. Oke? Kalau di pasar orang biasanya manggilnya beton laser. Nah itu ya, kalau orang-orang awam itu ngomongnya beton laser. Oke, jelas sampai sini tulangan? Jelas, Pak. Oke, that's the short story about the apa itu namanya, deform and polos ya. And ini notasinya, jadi Anda harus tahu kalau notasi tulangan utama itu seperti ini, jumlah, terus dia pakai deform atau pakai polos, kemudian dia pakai diameter berapa. Meanwhile, for the stirrup, the notation is like this ya. The first is they shown the notations whether it is deform or polos ya. D berarti dia deform, and 10 itu adalah dimension ya. Dimension of the stirrup. Jadi tulangan sengkang ini kalau ditekuk itu dia pakai diameter 10. Meanwhile apa yang ininya tadi? 150 itu apa? Oke. 150 or 150, this is the number of space ya, spacing. Spacing itu artinya jarak. Jarak antara tulangan stirrup satu dengan stirrup yang lain itu jaraknya adalah 150 mili atau dalam senti adalah 15 centimeters. Okay, so this is the notations how you represent stirrup. Ya, diameter 10 and the space between one stirrup and another stirrup is 15 centimeters or 150 millimeters. Is that clear? Any question before that? Saya hapus ini ya. Saya izin absen. Oh iya, ya nanti sekalian ya di akhir ya. Ini nanti di akhir ingetin ya. Ya Pak, makasih. Oke, siap. Oke, jadi itu ya perkenalan dulu tentang bagaimana membaca gambar dari ini AutoCAD atau semacamnya. Nah, now based on this drawing, how many rebar the main reinforcement dari gambar ini? 6. 6 ya. We get 6 main reinforcement, main rebar for this column. Oke. Sudah mengenal istilah selimut beton belum? Belum ya? Belum. Oke. Ada istilah selimut beton or concrete cover ya. We call it concrete cover atau dalam bahasa Indonesia itu adalah selimut beton. Oke. Or in English we call it concrete cover. Concrete cover. Ya. Concrete cover is the space between the outside layer of the concrete and the positions of the reinforcement. Jadi posisinya di sini itu adalah jarak antara kedua ini disebut dengan concrete cover. Nah, commonly the concrete cover is 2.5 cm until 5 cm. Ya. Biasanya tebal dari selimut beton itu antara 2,5 cm sampai 5 cm. Okay, let's assume this drawing is 3 cm. Okay, the most common yang paling sering digunakan itu adalah jarak antara 3 cm atau 4 cm. Kita asumsikan pakai M3. Okay, is that clear? Jadi kapan pakai yang 5? Ketika konstruksinya besar. Ketika ukuran kolomnya besar pakai 5. Tapi kalau kolomnya kecil, kalau misalnya pakai kolom praktis, kita pakainya yang kecil. So when you use the concrete cover 5 centimeters, when the column dimension is big, and you use the concrete cover 2.5 centimeter if the dimension of column is small. Ya, jadi menyesuaikan. Oke, jelas sampai sini komponen yang ada di ini sudah tahu ya. Oke, jadi ini 3 cm. Nah, kenapa harus 3 cm? Ini why should 3 cm? Why not 1 cm? Or why not 20 cm ya? Basically, this is the based on the calculation, based on the structure analysis ya.
if you put this concrete or the reinforcement in low than 3 centimeters, it will be very dangerous because it will easily expose outside of the concrete. Jadi nanti bahayanya kalau dia kurang dari 3 cm atau cuma 1 cm, bahayanya dia itu terekspos keluar dari beton. Ya. If the reinforcement is exposed outside the column, it will make the quality of the reinforcement itu akan berkurang. The quality of the reinforcement will be decreasing. Because when the rebar is exposed outside of the concrete cover, it will make it easily to get corrosion. Mudah sekali menjadi terkorosi. Terkorosi itu apa? Apa itu namanya? Kena air itu biasanya terkorosi ya. Corrosion. Atau neyeng lah bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawanya itu neyeng ya. Oke, tapi kalau terlalu ke dalam, kekuatannya dia nggak semakin sempurna. Ya, jadi ini adalah the optimum dimension they should be placed ya. Reinforcement should be placed. Okay, that is the short story about the reinforcement. Okay, now let's go to the calculation. Oke, ini ya. Oke, saya sudah punya format, tapi saya copy saja. Oke. Oke. Now let's start to calculate the. Ini jadi saya Excel-nya pakai gini aja ya, nggak pakai yang kemarin untuk mempermudah. Now we first calculate reinforcement one column. Ya, kita akan menghitung jumlah penulangan untuk satu kolom. Oke, ini titelnya kita. I have the several column. First is rebar. Boleh ditirukan ya kalau mau ya. Rebar description, and then we have diameter in millimeter, and we have to convert in meter. We have the quantity, we have length in meters, we have total length. Tuh, suaranya siapa itu? We have volume, we have berat jenis itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Density atau specific gravity. Density aja, density betul. Density of apa itu? Baja itu bahasa Inggrisnya apa? Baja. Steel ya. And berat besi. Rebar weight. Okay. Now we have several description. Okay. First, what you have to look, the drawing that you have to look if you want to calculate the reinforcement, first is detailing ya. Kamu harus tahu gambar detail dari tulangannya. And based on this drawing, take the example that I use diameter 12. Nomor 2 ini adalah jumlah yang atas, 2 yang ini tuh jumlah yang tengah, and 2 yang ini tuh jumlah yang bawah. The quantity 2 in this part is 2 over here, 2 for this dimension is over here, and the 2 for this one is over here. So basically, we have 4 diameter 12 in main reinforcement, and we have 2 reinforcement diameter 10 for this main reinforcement. Okay,
So let's start with the first one, diameter 12 ya. Oke, saya tulis di sini ya. Main reinforcement ya, boleh lah. Main reinforcement diameter 12. Okay. Now, what you have to do is assign the diameter of the reinforcement. We have 12 centimeters. We have 12 centimeters ya. Sorry. Kenapa ini? 12 millimeter ya. And then what you have to do next is convert the dimension from the millimeter into meter. Kalau milimeter ke meter dikonversi jadinya berapa? Dibagi berapa? 0 bagi 1000, Pak. Bagi 1000 ya. Berarti 12 kita bagi garis miring berapa? 1000. Oke ya. Enter. So we get the dimension in meter is 0.012. The next question, how many rebar in 12 diameters di main reinforcement? Ada berapa tadi? Ada berapa? Halo? Diam-diam baik. 6, bukan. Jadi kalau gambar ini tuh yang tengah dia pakai diameter 10, yang atas pakai diameter 12, yang bawah 12. Berarti berapa totalnya? Halo? 4 Tidur semua sama lagi. 2, 10. Atau gimana maksud? Enggak, jumlahnya isinya berapa ini? Yang diameter 12. 4, Pak. 4. Ya. 4, Rek. The quantity is 4 ya. 4 itu yang mana? Yang pinggir-pinggir itu, Pak. Yang di Ya, betul. Pojok-pojok. Ini ya. Iya. Ini pakai berapa? 12. Polos 12 ya. Jumlahnya berapa? 4. Yang ini? Itu baru 10 berdua. Nah, ini 10. Lihatnya di mana? Lihat di sini ya. Nah, itu cara bacanya. Oke? Iya, Pak. Kemudian, saya tanya lagi. Saya punya kolom lagi nih. Length, panjangnya berapa tulangan itu? Nah, how to measure the length of the reinforcement? Bagaimana cara ngitungnya ini? Lihat gambar apa kalau mau tahu panjangnya tulangan? Lihat gambar potongan, Pak. Betul, that's right. To understand the length of the column, we have to take a look the section drawing from our building, especially for our home. Ya, jadi kalau lihat di sini, oke. Kemarin kolom kita itu panjangnya berapa? Pernah ngitung nggak dulu kita? Kalau kolomnya aja 3,65, Pak. Tapi yang kalau bawahnya belum. Oh gitu ya, oke. Oke, jadi take a look on this drawing. Ya. The structural column atau kolom struktur itu adalah kolom yang bebannya didistribusikan melalui apa itu footplate ya. Sudah tahu ya footplate? Pondasi telapak itu adalah footplate. And based on this drawing, I know that the height of my column is 3.65. But 3.65 is the length between the top of the second floor, the top of the first floor until the elevations of the slope. Itu adalah 3,65. Meanwhile, we have the height of the column is not only 3.65 because the structural column should be distributed until the footplate foundation atau sampai kedalaman di bawahnya ini. Atau kita dapetin di elevation 1.9 ya. Jadi ini elevasinya sampai ketemu footplate itu adalah 1,9. Tapi
The column is not over there ya. Kolom itu panjangnya adalah jadi gini ya. Ini adalah 3,65 yang terekspos di atas permukaan tanah ya. The 3.65 column is exposed on the soil di atasnya permukaan tanah, and 1.9 is until the